kekristenan konsisten. Kami tidak banci, ya. Kami meminjam nama Nabi Yahudi kemudian membuat kitab suci sendiri, tidak. Apalagi Paulus yang kamu fitnah-fitnah. Paulus lebih banyak dari para rasul lain mengutip perjanjian lama. Maka dari itu Paulus disebut sebagai nabi dari PL, kira-kira seperti itu bahasa kiasannya, yang memang ke masa depan mengabarkan Injil, menceritakan PL nubuatannya kepada seluruh bangsa di kaum di muka bumi. Jadi kami orang Kristen itu jantan, tidak bencis, tidak bencong. Saya tidak sebut merek, nanti ada yang tersungging. Jadilah umat yang jangan bencong. Kami tidak bencong, cong. Oke. Jantan orang Kristen. Silakan tanggapi. Mencret kalian. Bukan. 1970 tidak ada itu di dalam kitab kalian itu seperti yang sekarang yang ada itu kata Allah, kata kiblat, semua istilah-istilah Islam di dalam. Itu bencong itu namanya. Dia tidak percaya diri dengan kitabnya sendiri, dengan agamanya sendiri. Itu ajaran bencong. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kalian mengaku dari Yahudi, tapi kenapa ajaran kalian itu bertentangan? Tuhan kalian itu tidak sama, syariat kalian itu berbeda. Kalau di dalam Al-Quran ada Injil, ada Torah, ada Zabur disebutkan, itu untuk menunjukkan aja Musa diberi Torah, Isa diberi Injil. Tapi di dalam kitab kami itu hanya berupa keterangan seperti itu, tidak seperti kalian. Yesus mengajarkan Injil, Injilnya beda dengan Injil yang kalian ajarkan, ya kan? Yesus mengajarkan apa, kalian mengajarkan apa, kan begitu. Nah, kalau Anda ini betul-betul tidak mau dibahas, kami tidak perlu datang ke komal-komal kalian, ya sudah, hapuskan itu istilah Islam di dalam kitab kalian. Allah punya anak segala macam, hapuskan itu, udah selesai perdebatan. Ngapain kami sibuk dengan orang-orang yang nyembah sesamanya manusia? Kami gak ada urusan dengan kalian. Tapi selama kalian melakukan misi-misi kristenisasi dengan cara-cara kalian itu, kami tidak akan pernah berhenti gitu loh. Jadi gini ya, perlu kalian ketahui, perlu kalian tahu diri, nabimu udah meninggal. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mengusir setan. Siapa setannya? Ya kalianlah setannya. Yesus berkata kepada Petrus, usirlah setan. Siapa setannya? Lu, cok. Sekali kau diajarin. Karena lihat adalah setannya, makanya kami harus mengusir dalam nama Yesus. Atas dasar apa kami mengusir setan dalam nama Yesus? Lo perlu tahu diri, Nabi lo udah meninggal, Yesus udah bangkit, jelas. Makanya kami harus mengusir setan. Setannya siapa? Lu, cok. Susah kali kau diajarin. Pendusta lah Yahudi. Yahudi apa Yahudi? Yahudinya si Billy, si lontong, si tukang sayur itu, rabi-rabi itu udah mati semuanya. Sekarang kita membicarakan satu sosok yang dahsyat, yang bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus Kristus yang dahsyat. Dia membuktikannya dengan bangkit dari antara orang mati. Nah, lu belum lahir, sosok tahu siapa Yesus. Muhammad tuh belum lahir. Dan Yesus pun menyuruh muridnya mujizat-mujizat. Untuk apa? Untuk mengusir setan. Siapa setannya? Ya lu, dodol. Sekali kau diajarin. Usirlah dalam namaku. Nah, makanya ya, besok lu kumpulin 1000 ustaz biar gusir semua setan. Jadi yang jelas dong. Lu melawan Yesus berarti lu yang harus diusir dalam nama Yesus karena lu lah setannya. Jadi lu jangan mengatakan kami pembohong, dusta. Yesus sudah membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Apa yang bisa lu buktikan? Nabi lu juga meninggal kok. Apa yang bisa lu buktikan, lu cok? Dan nggak ada yang bisa lu buktikan, bekor-kor mulu lo. Kecuali Muhammad bangkit dari antara orang mati, ada perlawanan. Ini juga nggak ada yang baru, semua kok.
Yesus bangkit dari antara orang mati membuktikan dia Tuhan. Nggak usah bawa-bawa Bapak di sorga. Bapak di sorga bukan Bapak lu. Itu Bapak kami, Ucok. Ya. Udah, tobat lo. Udah. Justin, silakan Justin, Mina, habis itu. Gini ya, ini tidak beranjak diskusinya ya, tapi saya senang ya karena mereka suka jalan di tempat ya. Tadi kan jelas ini si partnernya Zuma ini saya baru pernah dengar ya berpartner dengan Zuma ya. Lebih baik Dokter Adiani itu menurut saya. Ini blunder nih orang. Tadi bicara konsistensi, sekarang ikut-ikutan Zuma mengatakan bahwa oh kami ini tidak tergantung. Loh, kamu orang Indonesia kok, bukan orang Arab kok. Nabi kamu kan orang Arab. Nah, kami orang Indonesia, tapi para rasul mewartakan itu kepada seluruh kaum di muka bumi. Para rasul kami jelas satu zaman dengan Yesus, satu bangsa dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad kan bukan orang Yahudi. Kenapa kamu hobi sekali berlindung di kitab PL? Makanya saya bilang menggunakan diksi kalian menjilat-jilat pantat Yahudi. Sekarang kalian ya kan ingin memukul kami ya. Kamu mengatakan saya menghujat. Menghujat apa? Ini room Kristen kok. Kalian datang ke sini niatnya menyerang, kami bertahan kok. Menghujat sih. Jangan baper. Ya, sorry saya ke room kamu. Saya bahas agamamu, ini room Kristen kok. Saya dipanggil ke sini untuk melakukan apologetika, pembelaan iman. Saya memberikan cermin. Jangan sok-sokan mengatakan saya menghujat. Menang-menang kalian mayoritas. Kalau kau memang berani, sana kamu ke Amerika atau ke Singapura, ke Malaysia lah, yang syariat Islam. Kamu keluar-keluar seperti ini coba. Dalam kurang dari 24 jam kan ditangkap kok. Kami orang Kristen di sini terpaksa melakukan ini karena Zuma tiap hari kerjanya menghujat Kristen, merendahkan kami bereaksi. Semotifnya jelas, tiap hari, sehari kamu bisa berapa kali kok membahas iman Kristen? Kamu yang menghujat, kamu penista agama. Kalau saya tidak, saya melakukan reaksi sesaat atas apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Kalau saya mau bahas Quranmu bisa saja. Tadi saya bahas sedikit aja kamu sudah kejang-kejang kok. Nabi Adam katanya di implisit ini apa itu? Coba si Justin ini coba usah diam dulu, kamu diam dulu kamu. Diam dulu. Hujatan saya dulu dong. Enggak usah, diam dulu tenang. Kamu itu orang Indonesia bukan orang Yahudi. Ngapain kamu tuh jilat-jilat kitab Yahudi? Jangan kamu bilang saya hujat. Ya, kamu memang hujat. Kamu tiap hari di Zoom Kristen menghujat. Kamu tiap hari, enggak usah. Biarkan nanti pemerintah akan secara mandiri menertibkan kamu. Kami apologet Kristen on the track. Saya tidak keluyuran. Saya tidak keluyuran. Hobi kamu keluyuran ke room Kristen. Mana hujatan saya mana? Iya, semuanya hujatan kok. Kamu menista agama. Kamu penista agama. Motifnya jelas. Kamu mendapatkan koin saja tidak pernah membuang koinmu. Coba kamu buang koinmu. Atau kamu bilang ganti fotomu, saya tidak terima koin. Emang kamu niatnya mencari koin? Sakit hati hanya gara-gara koin. Bukan sakit hati. Mana tidak sakit hati. Omset saya per hari 70 juta. Kamu gak usah mengatakan saya ini kekurangan uang, bro. Hujatan mana? Hujatan saya. Mobilmu itu Tesla, BMW, kamu boleh saingan sama saya. Mobilmu apa itu di foto? Di YouTube itu apa itu di TikTok tuh? Apa? Sebutkan mobilmu apa mereknya? Sudah, nggak usah perang-perangan masalah duit, bro. Kami orang Kristen sudah selesai masalah ekonomi. Apa Yesus berkata? Nggak usah. Ini waktu saya, nggak usah kejang-kejang. Kamu yang penghujat kekristenan. Waktu Justin. Udah, jadi saya menghujat. Kepalanya begini. Kejang. Ya memang penghujat kok. Mana tunjukkan hujatan saya. Kamu penghujat, motifmu jelas. Tiap hari, ya sehari bisa berapa kali ke room Kristen. Memang niatnya menghujat kok. Mana hujatan saya, tunjukkan coba. Semuanya. Tadi kamu juga menghujat. Yang mana? Yang mana? Introspeksi diri ya. Sudah, sekarang kita masuk substansi. Yang mana hujatan saya? Yang mana? Ini mau substansi, bro. Nanti di tanggapan. Udah mau masuk. Nggak bisa kau buktikan. Kamu tadi mengatakan saya menghujat. Saya luruskan. Saya bantah yang menghujat itu kamu. Kenapa kamu tidak terima seperti anak kecil? Hujatan saya mana? Coba. Oke, teman-teman. Jangan banding.
Udah, Lanjut. tunggu. Minayung Biar aja, gua jelasin dulu. Minayung dulu, Minayung. Tadi kan Justin, silakan. Semangat Bang Juma semangat. Jangan sakit hati, semangat ya. Semangat. Kalau Nanti aku- masih ada Semangat dong pukul. bang, Ya, semangat. ya, Cuman dia bawa narasi itu kayak orang sakit hati kali dengan kami selama ini. Ya, seharusnya Ya udah, Kak Zuma udah. itu dengan Kayak orang-orang bagian Minayung. kayak orang sakit jiwa gitu. Udah, Oke. omongannya juga nggak Kita bagus juga, Kak berdebat, Zuma. jangan ada sakit hati. Kita mengasihi Bang Juma dan kawan-kawan. Jadi kita nggak boleh benci. Udah, silakan berdebat lagi ya. Oke, saya Jangan ada yang lanjutkan tersilat. ya, saya lanjutkan Lanjut, ya. Kak. Oke. Ya, jadi benar ya. Jadi Zuma tidak usah kejang-kejang ya. Zuma yang melakukan Yang hujat dan kejang-kejang itu penistaan kamu, agama. Edo. Oke, santai, Kamu masuk yang substansi. bikin aku hujat. Substansi nih, bro. Masuk substansi ya. Substansi. Ya, antek-anteknya jongos-jongosnya main lapor ini. Aduh, Biasa itu kan? itu. Goblok-goblok. Coba lihat. Mulutmu itu loh. Kau itu mulutmu terlalu ini loh, Jos. Apa sih? Santai aja, kenapa? Ya sudah, ini saya santai. Santai. Nah, udah nanti aja dulu Kak Terlalu Zuma, nanti kejam kan kali bisa mulut dibahas. kau itu. Santai, kejam Ya, mulutmu itu apa? terlalu Kamu kejam. mengatakan Kau saya kayak mulut hujat. Saya katakan perempuan, balik kamu kau. yang hujat, kamu marah. Kamu Santai. nuduh-nuduh orang hujat. Ya, silakan. Lah memang kamu penghujat kok, semua orang sudah tahu. Lah, buktikan hujatan saya mana? Ya, Hujatan saya mana? silakan. Ya, kamu introspeksi pakai Oh ya, kaca. buktikan hujatan saya Ya, mana? biarkan Hujatan saja. saya Emang kamu mana? penghujat kok, biarkan. Kamu menuduh saya penghujat, saya tidak bisa tuduh kamu ketika penghujat. kemudian agamamu itu tidak sesuai dengan akalmu, kau nuduh saya Kalian menghujat. muslim. Sekarang udah ke substansi, Kan silakan. Kan gitu. Udah, substansi Justin. Kalian Silakan. Lapor ke Bang Juma, polisi. Kalian kan orang kaya, orang banyak duit. Minta dari luar negeri biayai kamu untuk laporkan saya kalau saya penghujat. Ngomongnya dendam sama Gitu Christian loh. Prince, bahasa Inggrisnya AO, bahasa Arab nggak bisa. Mau debat sama Udah, Christian Itu kan Prince. coba lihat. Memang kebencian yang ada dalam diri Ya, itu biarkan kebencian. saja. Bang. Emang saya benci dengan Memang iblis, kebencian. bro. Saya benci. Saya menyukai iblis kan lucu lah. Kebencian kenapa? Karena saya Ya bukan memang aib, saya kan membenci gitu. iblis. Santai. Oke? Ya, silakan. Sudah ya. Jangan mengalihkan topik, bro. Bukan, Kita masuk saya hanya substansi. ingin kau itu menunjukkan ini. kepada saya hujatan saya mana. Ini Itu aja dulu. tidak berani Nggak masuk bisa kan? substansi. Gak bisa kan kau nunjukkan? Saya mau bahas Makanya tadi Pak jangan main saya mau tuduh menanggapi gitu. masalah hukum Musa ya. Saya belum selesai. Sekarang saya Hukum bahas Musa, mengenai saya pernikahan. kan bilang gini loh tadi. Boleh Dudukan tidak perkara menikahi Yahudi dan Kristen dulu. Ada nggak? Ada nggak? Dua menit. Sorry. Lanjut, Kak. Ini bro, ini substansi bro. Nih, Coba silakan, buktikan Justin. aja dulu, ya Kristen dan Yahudi itu satu iman, satu kitab, satu Loh, agama. enggak, Coba itu aja dulu. enggak. Perkara Iya, itu nanti. dulu yang kamu dudukkan. Oke, Tadi ada oke, statement Jangan dari serang-serang siapa? pribadi, paham? Tolong Kalau Tadi ada moderator. statement moderator dari Asumsi diambil alih moderator biar nggak ribut. Ya, ya Justin, mengatakan silakan. Moderator diambil Ya. alih dong. makasih. Jadi mengatakan, oh berdiri sendiri. Kami milah Ibrahim, bukan milah Israel. Lu kalian tahu dari Ibrahim dari mana coba? Datanya apa? Data empirisnya yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Fakta teologisnya apa? Kalian mengetahui Ibrahim itu dari siapa? Apakah pernah Musa itu atau Yakub sebagai bangsa orang Israel atau Abraham sebagai nenek moyang dari Yakub itu mewariskan ya keimanan Abraham itu kepada kalian, terutama Zuma ya dari Indonesia? Kan tidak. Sekarang kalian dengan mudahnya mengatakan kami milah Ibrahim lah. Baginda Muhammad ketika ke Madinah ya dari Mekah dipertanyakan oleh orang Yahudi. Sanatnya itu ya, mata rantainya mana? Kan itu hanya di Quran mengatakan itu. Tidak ada kesinambungannya, koherensinya. Kalau kekristenan tidak boleh tiba-tiba mengatakan, oh kitab tanah itu sudah dipalsukan. Musa itu ada kesalahan. Musa begini, Yesaya begini. Tidak, kekristenan menerima sepenuhnya pewahyuan Tuhan kepada bapak-bapak leluhur, kepada bangsa Israel. Jadi bukan berarti kami ini menjilat-jilat, tetapi jantan. Kekristenan bahkan ketika konsili Yamnia tahun 90, ketika Yahudi otoritas itu mengkanonisasi kitabnya, tidak hanya kelima kitab Musa, bahkan di dalam konsili itu justru perspektifnya adalah untuk mempersekusi dan mengucilkan, mengeskomunikasi orang-orang Yahudi Kristen. Itu mereka orang-orang Kristen menerima bulat-bulat hasil konsili Yamnia itu, menghormati pewahyuan Allah kepada bangsa Israel. Jadi tidak pada posisinya kami ini mengatakan, oh kami berdiri sendiri. Tidak. Kami tidak menjilat-jilat pantat Yahudi. Justru kami sangat menghormati dan menerima sepenuhnya
menjelaskan apa yang Yesus Kristus, bahwa karya kemesiasannya itu tidak lepas dari pewahyuan Allah sebelumnya. Kami orang Kristen mampu menjelaskan. Nah, kitab suci Perjanjian Baru itu tulisan para rasul, itu orang Yahudi semua, bos. Ya, paling tidak mereka adalah murid-murid Yesus. Nah, terus kemudian ya, kalau tadi dikatakan kalian berdiri sendiri loh, saya berhak mengatakan kalian juga menjilat pantat Kristen dong, karena Injil itu dari kekristenan. Nah, sekarang yang mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, ya kalian minggat saja dari room sini. Kalau Isa bukan Yesus, ngapain? Kamu cari room-room yang mengatasnamakan orang Nasrani. Kami di sini bukan Nasrani, bukan Nazaren, bukan Nasaroh. Kami ini Masihiyun, pengikut Masiah. Masalahnya di Quran kalian tidak ada kata Masihiyun, pengikut Masiha. Itu yang masalahnya. Bahkan Al-Masih pun kalian artikan sebagai pengusap. Di tempat kami Yesus Kristus Al-Masih sejati bukan cuma nabi, dia imam dan raja. Kalian tidak paham atau imam raja karena kalian terlepas mata rantai dari teokrasi pemerintahan Allah yang ditipologikan, dimanifestasikan, dirole modelkan di dalam bangsa Israel. Ada 3 jabatan Al-Masih atau Hamasiyah, nabi, imam, dan raja. Nah, menurut kacamata kekristenan, yang menganggap Yesus hanyalah nabi itu menghina sehina-hinanya, karena nabi tidak boleh ditaati, rasul juga tidak boleh ditaati. Sedangkan di An-Nisa 80, taatilah rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya telah menaati Allah. Ada kesetaraan. Di surah Al-Fatihah 17, mentaati Allah dan rasul akan jika tidak menaati akan mendapatkan neraka. Perintah Muhammad adalah perintah Allah. Barang yang dirampas Muhammad adalah barang Allah. Saya bisa berikan dalil itu. Nah, intinya apa teman-teman? Di sini kelihatan sekali jelas. Pertama, Zuma dengan siapa tuh asistennya tadi itu salah room. Harusnya ke room Nasaroh, bukan room Kasihiyun. Terus yang kedua, kekristenan konsisten. Kami tidak banci. Ya, kami meminjam nama Nabi Yahudi kemudian membuat kitab suci sendiri. Tidak. Apalagi Paulus yang kamu fitnah-fitnah. Paulus lebih banyak dari para rasul lain mengutip Perjanjian Lama. Maka dari itu Paulus disebut sebagai nabi dari PL, kira-kira seperti itu bahasa kiasannya, yang memang ke masa depan mengabarkan Injil, menceritakan PL nubuatannya kepada seluruh bangsa di kaum di muka bumi. Jadi kami orang Kristen itu jantan, tidak bencis, tidak bencong. Saya tidak sebut merek, nanti ada yang tersungging. Jadilah umat yang jangan bencong. Kami tidak bencong, cong. Ya, jantan orang Kristen. Silakan tanggapi. Mencret kalian. Bukan Luga lagi nih. Luga barusan ya. Bukan Mina. Saya kan. Habis Mina ke Islam. Saya kan. Bukan. Iya. Mina dulu. Sebenarnya Kak Zuma itu blunder total gitu loh. Kak, sebenarnya ya, ini dari kacamata kita semua yang nonton gitu, dari bahkan di YouTube Kakak dan di Komal ini. Kenapa demikian? Karena Kakak itu sudah menggaung-gaungkan mengenai bahwa peraturan di dalam Islam itu berkorelasi dengan yang para nabi-nabi zaman dulu gitu loh. Sedangkan pada zaman dulu itu menggunakan Perjanjian Lama atau Torah gitu. Nah, Kakak bilang, kenapa kalian harus mengambil dari Yahudi? Kami bukan mengambil, tapi kami meneruskan apa yang dari Yahudi, tapi disempurnakan dengan cara yang sangat dalam gitu loh. Itu berkorelasi dengan saya katakan tadi Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 bahwa semuanya ketetapan dan peraturan keselamatan itu hanya terjadi di bangsa Israel. Nah, ketika kalian bilang Taurat itu tidak dicatat habis oleh Al-Quran, ya jelas pinter banget kamu jujur. Saya akui kamu tuh sangat jujur mengatakan demikian bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada Torah. Nah, ketika kamu juga mengatai kitab-kitab Perjanjian Baru itu Injil adalah kitab Spanyol, berarti kamu mencatut kitab Spanyol dong. Kalau dikatakan, oh tidak, kami tidak mengambil kitab Spanyol atau kitab Injil kalian, oh berarti kalian mengambil kitab Injil siapa? Saha, kitab Injil Saha yang kalian ambil gitu. Itu pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman muslim yang lain. Sedangkan karena kalian mengimani bahwa kitab Injil yang ada di dalam Al-Quran itu adanya kitab Injil kita. Nah, di sini keblunderan Bang Zuma sangat total gitu. Kamu menelan, kamu bahkan meludahi kitab kamu sendiri gitu loh Kak Zuma. Dengan narasi kamu sendiri, kamu menelanjangi diri kamu sendiri, menelanjangi kitab kamu sendiri. Saya membahas kitab saya jelas wajar karena saya berkorelasi dengan kitab-kitab sebelumnya. Seperti saya kemarin bertanya kepada kamu dan kamu tidak menjawab pertanyaan saya.
ketika Yahudi Saduki memiliki pengetahuan atau memiliki iman di mana kebangkitan setelah kematian itu tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Islam akan diterima dengan begitu plek sama orang Yahudi Saduki? Anda tidak menjawab itu. Anda sibuk sekali untuk mencatut habis iman-iman kami di ayat-ayat itu, tapi tidak sesuai dengan hermeneutikanya. Tetapi ketika saya tabrakkan lagi dengan kamu dengan jujur mengatakan, iya, baginda Muhammad itu bukanlah murid Yesus. Pinter, kamu jujur, jelas. Terus kamu ketika minta bilang, bagaimana mungkin bisa Lukas sebagai murid Yesus? Nah, saya pertanyakan juga bagaimana mungkin bisa Muhammad menjelaskan Yesus yang sedangkan dia bukan murid Yesus. Bagaimana mungkin bisa Muhammad menjelaskan iman yang dijelaskan oleh Yesus kepada para rasul sedangkan Muhammad bukan murid Yesus. Itu adalah pernyataan yang sangat logis menurut saya, dan kamu jujur. Ketika saya tanya, ketika baginda berbicara kepada para murid, para sahabat-sahabatnya, itu ditulis di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Kamu bilang di luar dari Al-Quran. Kamu jujur. Saya menjelaskannya ada di dalam kitab saya dan bukan di luar dari kitab itu. Kalau kamu bilang kitab saya itu berarti seperti hadis, pinter, kamu cerdas. Alkitab saya itu bukan hanya hadis. Alkitab saya itu adalah Al-Quran, hadis, tafsiranmu, dan bahkan fatwa ulamamu, semua ada di dalam Alkitab saya. Jauh banding dari Al-Quranmu. Al-Quranmu tidak tercatat habis. Semua, bahkan Taurat yang kamu bilang itu, yang tidak, yang bahkan Prof itu bilang tidak bergantungan pada Yahudi, tetapi kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi, berarti itu inkonsistensi. Kemudian Zabur tidak pernah ada dibahas oleh kitabmu sendiri. Apa isi dari Zabur itu sendiri? Kemudian Injil yang kamu bilang kitab Spanyol itu yang kamu ambil itu, dan kamu bilang kami tidak tergantung dengan orang Kristen Injil, berarti kamu menelan sendiri ludahmu sendiri, kamu menelanjangi kitabmu sendiri, Kak Zuma. Silahkan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Islam dulu Luga, Islam dulu. Sabar Luga. Silakan Cuma sama Prof. Ya, sabar Bang Luga. Kebanyakan orang sih Iya. yang debat orang. Debat tuh sekali lagi Jadi gini, banyak ajaran bencong itu kelihatan. banyak banget orang yang ngomong, 5 orang yang Ajaran bencong itu kelihatan. Kemanapun dia pergi, dia pakai lipstick gitu. Masuk ke Indonesia, dia menggunakan istilah-istilah dari agama yang mayoritas di situ. Cuma aja cukup. Kemana dia pergi, di situ dia pakai wig, nyamar dia, pakai konde dia itu. Itu udah agama bencong itu begitu. 1970 tidak ada itu di dalam kitab kalian itu seperti yang sekarang yang ada itu kata Allah, kata kiblat, semua istilah-istilah Islam di dalam. Itu bencong itu namanya. Dia tidak percaya diri dengan kitabnya sendiri, dengan agamanya sendiri. Itu ajaran bencong. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kalian mengaku dari Yahudi, tapi kenapa ajaran kalian itu bertentangan? Tuhan kalian itu tidak sama, syariat kalian itu berbeda. Kalau di dalam Al-Quran ada Injil, ada Torah, ada Zabur disebutkan, itu untuk menunjukkan aja. Musa diberi Torah, Isa diberi Injil, tapi di dalam kitab kami itu hanya berupa keterangan seperti itu. Tidak seperti kalian. Yesus mengajarkan Injil, Injilnya beda dengan Injil yang kalian ajarkan. Ya kan? Yesus mengajarkan apa, kalian mengajarkan apa. Kan begitu. Nah, kalau Anda ini betul-betul tidak mau dibahas, kami tidak perlu datang ke komal-komal kalian, ya sudah, hapuskan itu istilah Islam di dalam kitab kalian. Allah punya anak segala macam. Hapuskan itu, udah selesai perdebatan. Ngapain kami sibuk dengan orang-orang yang nyembah sesamanya manusia? Kami nggak ada urusan dengan kalian. Tapi selama kalian melakukan misi-misi kristenisasi dengan cara-cara kalian itu, kami tidak akan pernah berhenti gitu loh. Ya, kami tidak akan pernah berhenti selama kalian menyuarakan kata Allah di dalam kitab kalian, kata Rasul, kata iman, kata ayat, kata Nabi dan seterusnya. Kami tidak akan berhenti, kami akan selalu menjadi bayangan-bayangan maut untuk kalian. Pahami itu. Tapi kalau kalian percaya diri, udah kelapor dia. Masuk lagi pakai akun lain, bro. Cuma udah dilapor dia. Tolong jangan dilapor-lapor lah. Silakan asumsi. Lapor.
dilapor, dia ada warning ke gua. Ini kawan-kawan ya. Jadi Oh, alah. panas apapun on the track ya, on the track pada konteks ya yang sedang dibicarakan gitu. Ada perdebatan hebat segala macam, punya on the track saja gitu kan. Jangan Kamu sampaikan ke menunjukkan- Zuma lah, on the track apa sih orang kalian tuh bisanya nyomot kitab kami, ditafsir sendiri, itu kalian nggak boleh seperti itu. Itu masuk ke penistaan agama, memberikan Cuma penafsiran saya di nggak- luar pihak yang berotoritas. Itu puji putusan hakim seperti itu tidak boleh. Ya, saya mau Jadi, Cuma konfirmasi. tengking dalam nama Yesus. Yang punya otoritas di room ini Bang Kaisar. Bang Kaisar memberikan- Nggak nyambung. Ini bicara kalian tidak boleh menafsirkan Alkitab karena kalian bukan orang Kristen. Hanya boleh mempertanyakan. Kalau saya mau menafsirkan boleh sah-sah saja dari tadi, tapi saya nggak lakukan. Saya mempertanyakan. Makanya kalian tahu mayoritas itu bisanya cuma berlindung di balik kemayoritasan, nggak pernah mau belajar rendah hati. Cuma 202, silakan. Sebenarnya yang Nggak tadi dikit kau ya. lakukan. sebenarnya kan harusnya Baru- ini bertanya aja, bukan Justin. untuk menafsirkan. Itu nggak bisa. Enggak, masalahnya kita lebih paham Bible dari kalian. Itu Ah, masalahnya. dengan Makanya ini, kalian aku selalu dengerin. mengatakan kami ini menghujat. Dengerin, Kalian kami mengatakan lebih saya paham hujat. Bible. Kenapa? Karena saya menjelaskan Bible. Kalian menjelaskan menjelaskan Bible sesuai dengan iman. Saya tidak Kami boleh menjelaskan mengatakan sesuai dengan saya akal, lebih paham gitu loh. Quran, itu melecehkan. Makanya saya tidak mengatakan kata-kata itu. Oke, Saya memang nggak menghormati. boleh karena kamu membacanya pun nggak bisa. Baca Ngapain original kamu teksnya. itu Kalian mencampur nggak bisa. agama kami? Kalian Apa hanya standar itu? mencemar. Dan itu yang Allah Kamu menyampaikan kamu itu kepada Anda nama diri Anda itu. Kenapa agama kalian itu tidak bisa duduk bersanding dengan kami lebih dulu hadir. Biar dia ngomong. Kenapa? Bisa duduk bersama. Kenapa orang Yahudi tidak kawin. sabar. Ini keliruan saya. Israel Lagi macam. Israel itu Yahudi semua. Sabar. Israel itu Sabar. Yahudi semua. Iya, Duduk saya mesra tahu. dengan Yesus Kekristenan. memang meminta murid yang asli Sampai agar detik waspada ini kepada ada orang roket Yahudi. yang diarahkan kepada Israel. Yesus Dari mana mengajarkan itu? agar Tidak waspada ada kepada yang orang namanya Yahudi. orang Kristen itu Yesus dengan Yahudi mengajarkan tidak agar waspada bersandingan. kepada ahli Taurat. Kecuali Yesus Yahudi mengajarkan kawin. waspada Nah, itu kepada orang beda. Farisi. Kalau Yesus Yahudi mengajarkan kawin, waspada ada di kepada Indonesia orang-orang yang dengan hidup kalian sama itu. dengan dirinya gitu loh. Ya, itu yang parah. Jadi kalau Kalian tidak Yesus mengajarkan menggandeng yang waspada benar-benar kepada Yahudi orang di Yahudi, Indonesia. harus Nggak bisa waspada dong. kepada Yahudi. Berlindung Masalahnya di sekarang, balik Yahudi justru kalian itu kawin. memiliki Seperti itu, agama nggak yang bisa, berasal bro. dari sana. Coba lah, Kalian jangan klaim bahwasanya seperti agama itu kalian di dalam berasal dari narasi. Yahudi. Bro, giliran Hah? waktu dia mereka. Waktu mereka, Bro. Silakan biarin aja. Repot. Aduh, Ada pusing ya. ajaran kasih kok Kamu jadi kayak kamu begini. bukan orang Iya, Arab, jadi tapi merasa lebih Arab kan repot. Yesus mengajarkan agar waspada kepada orang Yahudi. Kecuali kalau Habib, Yesus mengajarkan Habib agar boleh lah, saya waspada hormati. kepada orang Farisi. Yesus mengajarkan agar waspada kepada orang yang sama dengan dirinya. Agama Kristen didirikan dari sana. Itu. Apa kalian nggak mikir gitu loh? Agama saya kok dari sana, sementara Yesus minta agar waspada orang-orang yang dari sono. Hayo, tidak ada pernyataan Yesus agar waspada kepada bangsa Arab. Kalau bangsa Arab itu jelas ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan diutus kepada seluruh umat manusia. Kami ini manusia. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus hanya mengatakan dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sejak kapan kalian menjadi domba? Sejak kapan? Domba yang hilang dari Bani Israel kah kalian ini? Bukan. Jadi harus ngaca gitu loh. Dudukkan dulu perkara agamamu dengan ajaran Yesus. Yang ngaca ya kamu lah. Mana sih? Tuh. Mental Ya dia, kan? mental ya, bukan dikik, mental. Di kick ya sahabat, kita buktikan. Oke, bukan kepental. Di kick. Tidak boleh memakai kata Allah. Tetapi catatan sejarah, kata Allah itu sudah digunakan orang Kristen sebelum Muhammad lahir. Apa buktinya? Jay Smith menemukan ada koin yang bertuliskan La ilaha illallah. Dan itu lebih tua dari Muhammad Dan sendiri. ada inskripsi juga, ada Ya, inskripsi dan tulisan ada itu inskripsi Al-Ilah. Al-Jabat
yang memakai al-ilah di dalam buku liturgi. Itu yang pertama. Tapi orang-orang muslim kan, Nah ini ya sahabat, koneksi Anda diputus host. Bagaimana bang? Ya udah. Oke bang, oke. Tunggu ya sahabat. Mereka kepanasan. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini dia penipu-penipu ulung ini ya, membahas tentang Islam, menuduh Islam, memfitnah Islam, tapi agamanya itu ya jelas agama yang tidak ada korelasinya dengan agama Yahudi kan gitu. Iya, santai, kita rileks dialognya. Tapi si Justin ini kan memang dikenal penghujat kelas kakap. Habis itu dia nuduh kita penghujat. Dari mana saya menghujat? Tunjukkan aja. Ku bilang laporin ke polisi, kan gampang itu. Kalau Bang semua menghujat, laporin aja gitu ya kan. Kalian kan orang kaya raya, punya kuasa katanya. Kalian anak-anak Tuhan gitu. Ya, mobilnya sekelas langit kata dia, penghasilannya 10 juta per hari. Ya sudah, laporin. Kurang apa lagi, duit kalian banyak. Kalian orang kaya raya, kalian hebat ya. Saya hanya kuli, saya hanya cleaning service. Malah ada yang bilang saya sapam. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Justru lebih mudah dong menjerumuskan saya kalau saya ini adalah penghujat kan gitu. Selesai kan? Tapi buktinya yang terpenjara selama ini dari pihak kalian. Penghujat-penghujat itu dari kalian, gitu loh. Kalau saya menyatakan kebenaran, saya menghujatnya di mana coba? Kitab Spanyol. Apakah saya menghujat? Tidak. Itu fakta. Dari mana dasarnya ada perjanjian lama di kitab kalian? Legitimasinya itu dari mana coba? Sementara itu adalah terjemahan dari kitabnya orang agama lain kalian gunakan. Ya kan gitu. Kalau berbicara mengenai kebenaran, ya kita harus jujur terhadap kebenaran. Di awal kan tadi santai tuh. Cuman karena memang ya menyaksikan dialog seperti itu, kalau penghujat memang akan kejang-kejang. Ketika saya memaparkan bagaimana kemudian di awal kita membahas tentang nabi palsu itu, kan jelas tuh. Bagaimana saya menguraikan tadi dengan data-data, ya. Kemudian muncul Saudara Luga juga tidak bisa memaparkan apa-apa. Lalu kemudian dia katakan bahwa kita ini agama seperti yang mereka uraikan. Ya. Sudah jelas sekali kok di kitab mereka. Petrus itu diutus hanya kepada kepada orang-orang yang bersunat. Di kitab dia juga dikatakan seperti itu. Kan aneh mereka ini. Ya. Kan aneh. Kitabnya sendiri yang mengatakan Petrus hanya untuk orang bersunat. Berarti Petrus yang mereka jajakan itu mengajarkan kepada yang lain, ya itu bukan Petrus yang asli. Lagian juga diceritakan Petrus itu pengkhianat kok, pendusta kok di dalam kitabnya mereka. Itu jelas-jelas kok dikatakan itu. Belum lagi pengakuan Yesus itu adalah dia mengaku hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sejak kapan mereka jadi domba? Aneh kan? Kalau kita kan jelas Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk membimbing seluruh umat manusia. Lah kita manusia. Yesus diutus hanya kepada domba-domba. Sejak kapan mereka menjadi domba? Justru Yesus mengakui di luar daripada Bani Israel yang mengaku-ngaku sebagai pengikut disebut guguk. Kan gitu. Tapi bagi kita umat Islam, apapun yang mereka narasikan ya kita maklumi aja. Kita tugasnya hanya menyampaikan kebenaran, kan gitu ya. Tadi dia katakan kitab bencong. Ya justru mereka punya kitab bencong. Kemana-mana pakai wig. Kan gitu. Sampul di depannya pakai lipstick. Yang harusnya biblos, diganti Alkitab. Kan bencong itu namanya. Kalau Al-Quran ya Al-Quran. Kemana-mana pergi tetap Al-Quran. Ini kemana-mana berubah wajah dia. Ganti daster. Kan lucu. Jadi kalau cuma mau hujat-hujatan, Anda belum kalah saya. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu adalah mengajarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kan gak enak kalau saya katakan saya lebih paham Bible daripada kalian.
Kalian mau mengaku lebih paham Al-Quran? Tidak mungkin, membacanya aja nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu sesuai dengan nubuatan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, kitab termaterai. Kitab termaterai itu tidak bisa sembarang orang baca. Orang Muslim aja belum tentu bisa. Saya kalau dihadapkan dengan orang Muslim baca Quran, insya Allah pasti berhenti dia. Kalau dia bukan ahli. Kenapa saya tahu? Cara bacanya, makhraj hurufnya, mat-matnya, tajwidnya saya ngerti. Mendengar kuping saya ini ketika mendengarkan orang baca Quran, satu ketukan salah pasti saya tegur. Gak ada yang bisa lolos dari bacaan Quran. Itulah sulitnya baca Quran itu. Jangan katakan, oh saya sudah mahir baca. Coba baca depan saya. Baca saja. Saya yakin sekali kalau Anda bukan ahli Quran, baca Quran di depan saya, baru 2 kata, 3 kata pasti sudah saya tegur. Karena Al-Quran itu kitab termaterai, nggak sembarangan. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku kami lebih paham Quran daripada kalian, oh tidak bisa. Membacanya aja nggak bisa kalian. Tapi kekristenan dibangun dari terjemah. Nah, terjemahan ini didasari oleh iman Anda. Kami tidak, kami menggali terjemah itu berdasarkan akal. Beda. Antara akal dan iman beda. Akal itu muatannya adalah kebenaran. Cakupan yang dibawa itu adalah kebenaran yang ada di dalamnya. Tapi kalau iman, apapun bisa diimani. Pohon kayu, anting-anting dan seterusnya itu bisa diimani sebagai Tuhan kalau hanya berdasarkan iman gitu loh. Ya, jadi kita sudah 2 kali, satu di Bennett, satu ini kita diputuskan, baru dikatakan jaringan katanya. Oh, jangan gitu dong. Jangan suka gunakan jurus-jurus licik seperti ular. Jadi jelas itu di report terus dari awal pasti, karena mereka udah kejang-kejang. Nah, mereka mengatakan Justin ini hebat, Justin ini apa. Iya hebat dalam hal framing, menghujat, memang hebat. Saya akui itu. Saya kalah kalau dari sisi itu. Saya hanya tegas, saya hanya kencang vokalnya untuk menyuarakan kebenaran, bukan hujat, bukan menista. Beda dengan mereka gitu loh. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semua. Yang pada intinya mereka ini adalah saudara kita yang perlu dibimbing, dikasihani, ya, diarahkan. Kemudian dengan cara-cara seperti ini dia mengatakan, jangan kamu muncul di komal-komal kami. Kalau lucu kalian itu. Buka itu kitab kalian itu. Baru halaman pertama sudah bertaburan di situ istilah-istilah Islam. Di kitab kalian, di kitab kami terjemahannya pun tidak ada istilah-istilah Kristen di dalam. Coba aja buka. Coba teman-teman Muslim buka terjemahan Al-Quran. Ada nggak istilah-istilah Kristen di dalam? Nggak ada. Apalagi original teks kita, nggak mungkin. Lah di kitab mereka itu bertaburan. Baru pada mulanya adalah pada mulanya langit berbentuk kosong, iya kan? Nah di situ sudah ada Roh Allah, sudah ada nama Bapa di sana. Kan lucu gitu loh. Dari sepanjang halaman, sepanjang kitab mereka itu istilah-istilah Islam aja yang ada di dalamnya. Jadi kan bencong kalau kayak begitu. Orang yang selalu mau memirip-miripkan dirinya dengan orang lain itu bencong namanya. Sorry ya teman-teman, sorry. Saya juga banyak teman bencong. Bukan berarti bencong itu sesuatu yang nista dalam pandangan saya, bukan. Tapi dalam arti kata orang yang suka menyerupai orang lain kan gitu. Nah ini dia. Agama mereka suka menyerupai. Datang ke Indonesia gagah-gagahan, kami adalah Yahudi rohani. Apa-apaan Yahudi rohani. Yang hebat itu kalau kalian sudah bisa satu tempat ibadah dengan orang Yahudi. Itu kita umat Islam tidak mengaku keluar dari rahim Yahudi, nggak ngaku. Tapi orang Yahudi ketika tidak menemukan tempat ibadah, mereka ibadah di masjid. Nah, mana ada orang Yahudi ibadah di gereja? Mereka nggak mau, karena mereka menganggap orang Yahudi itu adalah Abu Dasyara, mereka itu adalah kafir, orang laknat. Makanya mereka nggak mau di gereja itu tempat nyembah berhala kata orang Yahudi. Makanya mereka nggak mau ibadah di tempat mereka gereja. Kalau di masjid mereka sering mampir di masjid untuk ibadah. Itulah Yahudi. Nah yang jadi masalah sekarang, kita umat Islam duduk berbicara konsep ketuhanan nyambung dengan Yahudi. Mereka yang mengaku sebagai akar Yahudi, dari akar Yahudi, bertemu dengan orang Yahudi bicara tentang Tuhan, cakar-cakaran gitu loh. Nggak pernah sehati seia sekata gitu. Apa sebabnya? Karena ajaran mereka ini sebenarnya adalah ajaran yang justru Yesus minta waspada. Kuncinya di situ.
Matius 23 nomor 15 itu. Ya. Sekira begitu, teman-teman. Sekali lagi saya katakan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.